Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mentutorialkan cara uji one sample t-test dengan SPSS. Ya. Materi uji one sample t-test ini merupakan materi dalam mata kuliah pengantar aplikasi statistik pertemuan ke-6. Nah, sebelum kita menguji one sample t-test, ya, perlu diketahui bahwa dalam konteks penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel umumnya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang ada. Selain itu, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif jika data penelitian berskala interval atau rasio. Nah, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Jadi, sebelum kita melakukan uji one sample t-test, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas data. Ya. Jika datanya normal, maka bisa dilakukan dengan uji one sample t-test. Nah, di sini kita punya data, ya, rata-rata hasil belajar. Ada 12 sampel di sini. Kita akan uji apakah data ini normal atau tidak. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita copy data ini. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita pastekan ke data view. Setelah paste data view, kita masuk ke variabel view. Setelah masuk di variabel view, untuk name ini kita isi dengan hasil belajar, ya. Jangan lupa pakai underscore, ya. Karena jika tidak pakai underscore ini, nanti dia tidak akan mau, ya. Kemudian desimalnya abaikan, biarkan saja seperti itu. Labelnya kita tulis hasil belajar, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menguji apakah data itu normal atau tidak. Caranya itu klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explorer, ya. Saya ulangi lagi, klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explorer. Nah, hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plot. Nah, langkah selanjutnya adalah kita centang bagian normal plots with test. Seperti ini, ya, dicentang, ya. Centang, klik continue, kemudian klik OK. Nah, tabel uji normalitas yaitu yang ini, ya, test of normality. Ini kita copy dulu, copy as, image, kemudian kita pastekan di sini. Ya, Nah, ini adalah hasil uji normalitas, ya. Jadi data itu dikatakan normal apabila nilai signifikansi Sapir-Whorf ini yaitu di atas 5% atau 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai signifikansi untuk Sapir-Whorf sebesar 0,365. Nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif di OSIS telah berdistribusi normal. Nah, karena asumsi normalitasnya sudah dipenuhi, maka bisa dilanjutkan ke uji one sample t-test. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke SPSS. Kemudian kita klik analyze, compartment, kemudian klik one sample t-test. Saya ulangi lagi, ya, klik analyze, klik compartment, kemudian klik one sample t-test, ya. Nah, hasil belajar kita pindahkan ke kolom test variable S yang ada tanda panahnya. Ya, optionnya 95%, ya, atau 5%. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada dua output di sini, ada deskripsinya dengan one sample t-test, ya. Jadi ini kita ambil, kita copy,
Kemudian kita pastikan di sini ya. Nah, kita pastikan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai statistik deskriptif N-nya ada 12 ya. Artinya jumlah sampel yang dipakai ada 12 orang siswa. Nilai rata-rata atau MEN sebesar 78,1083. Artinya nilai rata-rata hitung adalah 78,1083. Standar deviasi atau simpangan baku adalah sebesar 3,55463 dan standar error rata-rata adalah sebesar 1,02613. Kemudian untuk tabel yang kedua ya, tabel yang kedua itu yang ini ya. Terlihat bahwa ya nilai signifikansi ya. Jadi di sini kita menggunakan patokannya nilai signifikansi ya. Bisa nilai T hitung, bisa juga dari nilai signifikansi. Nah, untuk nilai signifikansinya kita bisa lihat di sini. Ya, dasar keputusannya. Jika nilai signifikansi to Thailand lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikansi to Thailand lebih besar dari 0,05, maka HO-nya yang diterima ya. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai signifikansi to Thailand itu sebesar 0,001. Ini artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Maka sesuai dengan standar atau dasar pengambil keputusan, dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H diterima. Artinya bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, misalnya di sini 0,0777. Nah, itu artinya bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswanya itu sama dengan nilai 75. Nah, karena nilai ini dia lebih kecil dari 0,05, maka nilai rata-ratanya itu tidak sama dengan 75. Jadi, untuk pengolahan data one sample t-test cukup mudah. Saya harap teman-teman semua bisa melakukannya sehingga nanti pertemuan ke-6 e-learning bisa dijawab. Sekian video tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.